Tragedi wafatnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala ternyata menghadirkan sejumlah peristiwa misteri, mulai dari munculnya fenomena alam yang aneh hingga hadirnya hal-hal mistis yang sangat menyeramkan, salah satunya yaitu kepala Al-Husain. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Bukan main memang. Kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut dikisahkan suatu hari pernah berbicara. Dan saking misterinya, sampai-sampai hal itu membuat seorang pendeta langsung bersyahadat di depan kepala Al-Husain. Maka seperti apakah kisahnya? Tonton sampai habis. Berbicara mengenai tragedi Karbala, memang selalu mengundang perasaan duka yang begitu mendalam. Karena pada peristiwa tersebut, putra seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang sekaligus merupakan cucu Nabi Muhammad, wafat karena terbunuh. Yang disesalkan dari tewasnya Al-Husain, karena pelakunya tak lain adalah saudara seiman sendiri, yaitu segolongan umat yang menyatakan diri beriman dan taat dan cinta kepada Rasulullah Muhammad. Terlebih lagi, cara wafatnya Al-Husain tergolong sangat tragis. Mungkin dapat diterima dan dikatakan wajar, andai kata Al-Husain tewas di tangan kaum kafir yang memerangi Islam. Namun sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Al-Husainlah yang seolah-olah dianggap layaknya orang kafir, hingga harus dibantai dan dipecundangi dengan cara yang paling hina. Parahnya lagi, di sisi Al-Husain terdapat orang-orang yang ikut dibunuh pada hari yang sama. Maka tak salah bila sejarah Islam mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah pembantaian sesama muslim terkelam sepanjang masa. Selain karena pelakunya yang juga disesalkan dari tragedi Karbala, yaitu dasar dan motifnya sebagaimana tercatat, Al-Husain dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, serta dianggap melakukan pembangkangan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Tak terima dengan sikap dan gelagat Al-Husain yang dinilai keras, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglimanya yang bernama Samir bin Ziljausan untuk melakukan operasi penumpasan. Meski begitu, namun sebagian sejarawan meyakini, jika dibalik perintah Ubaidillah bin Ziyad kepada Samir bin Ziljausan, Yazid bin Muawiyah lah sosok yang merencanakan semua itu. Pembangkangan Al-Husain terhadap Yazid bin Muawiyah memang bukan tanpa alasan. Sebab Al-Husain merasa dikhianati setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan justru jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah. Padahal sebelumnya Muawiyah telah membuat beberapa perjanjian dengan kakak Al-Husain yaitu Hasan bin Ali, di mana pada saat itu Al-Hasan yang mewarisi kekhalifahan ayahnya Ali bin Abi Thalib secara terpaksa harus mengalah dan menyerahkan kursi jabatan tersebut kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan demi kepentingan persatuan umat yang sebelumnya sempat terpecah. Dengan kesepakatan, setelah Muawiyah ini meninggal, jabatan tersebut tak boleh dilanjutkan oleh anaknya. Dengan kata lain, kepemimpinan harus kembali ke Hasan. Namun yang terjadi setelah Muawiyah wafat, kekhalifahan bukannya kembali, yang ada justru dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Maka dengan alasan itu, Al-Husain pun menolak untuk berbaiat kepada Yazid. Ditambah lagi sosok Yazid juga dinilai jauh dari kata layak untuk menjadi seorang pemimpin umat. Singkat cerita, terjadilah ketegangan antara Al-Husain dan Yazid beserta kelompoknya masing-masing, hingga puncaknya peristiwa Karbala lah yang mengakhiri cerita tentang Al-Husain. Kekalahan Al-Husain beserta pengikutnya di Karbala laksana kemenangan besar yang disambut gembira oleh Ubaidillah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Kufah pada masa itu. Sebab dengan tewasnya Al-Husain, seolah membuat dirinya seperti seorang pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun bagi muslim yang waras, Ubaidillah tak lebih dari seorang penjahat berwatak jahanam, bahkan layak disamakan dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Mungkin tak berlebihan bila kita menyebutnya seperti itu, sebab atas perintahnya lah Husain sampai terbunuh. Dan atas perintahnya pula, kepala Al-Husain jadi bulan-bulanan dan hinaan orang. Sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat, bahwa setelah Al-Husain dibunuh dengan cara dipenggal, kepalanya diambil untuk dijadikan alat bukti. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Namun sebelum dibawa ke sana, Ubaidillah memerintahkan agar kepala Al-Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan di kota Kufah. Sehingga pada waktu itu,
kepala Al-Husain menjadi tontonan masyarakat. Bahkan saking biadabnya, kepala Al-Husain sampai diletakkan di ujung tombak, sembari diacungkan ke arah langit, sambil diiringi sorak-sorakan ria, serta kalimat-kalimat cacian, seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut merupakan simbol kemenangan heroik. Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Al-Husain sedang dibawa menuju ke kota Damaskus. Tetapi, yang namanya kebatilan pasti akan terungkap. Maka dengan kuasa serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala suci Al-Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan, kisah berbicaranya kepala Al-Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir di sebuah tempat dekat dari biara. Kebetulan, di biara tersebut, ada seorang pendeta alim beserta pengikutnya yang menetap di sana, sehingga keberadaan rombongan pasukan dapat disaksikan secara jelas. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu, pasukan pembawa kepala Al-Husain tengah melakukan pesta semalaman, suntuk. Seperti biasanya, mereka menancapkan kepala Al-Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat asik-asikan berpesta, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan ada sebuah tangan keluar dari tombak dari biara itu. Misteriusnya, tangan itu menghampiri sebuah dinding, lalu menuliskan pesan kalimat. Apakah umat yang membunuh? Al-Husain masih mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasa ketakutan. Namun karena penasaran di antara mereka, ada yang berupaya menghampiri tangan misterius tersebut. Begitu ingin dihampiri, tangan itu pun seketika menghilang. Tapi saat pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu muncul kembali dan menuliskan kalimat lagi. Tangan misterius itu menuliskan kata-kata, "Tidak demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi, "Mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran." Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka, sambil cepat-cepat mengamankan kepala Al-Husain dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak, lalu mereka pun kembali ke tempat istirahat mereka masing-masing. Sementara, saat waktu memasuki tengah malam, ada seorang pendeta di biara itu yang mendengar adanya suara orang yang meratap. Selain itu, dia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta itu lantas menengok dari bilik jendela. Betapa kagetnya sang pendeta saat ia melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi sebuah kotak yang tak jauh dari tempatnya. Yang membuatnya tambah terkejut, pendeta itu juga mendengar suara orang yang mengucap salam yang berasal dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi dari kotak aneh misterius itu. Ketika waktu memasuki waktu pagi, sang pendeta segera keluar dari biara, lalu mendatangi para pasukan itu. Kemudian pendeta itu bertanya, "Wahai tuan-tuan, apa isi dari kotak yang kalian bawa itu?" Salah seorang pasukan itu menjawab, "Wahai pendeta, biara, isi kotak itu adalah kepala Husain bin Ali." Sang pendeta bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Dijawab lagi oleh salah seorang pasukan, "Ibunya bernama Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban itu, sang pendeta lantas berkata, "Celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan oleh para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi." Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk meminjam sebentar kotak yang berisikan kepala Al-Husain. Awalnya para pasukan menolak, namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta langsung membawa kepala Al-Husain ke dalam biaranya. Di sana, ia membersihkan, membasuh, dan menyebarkan wewangian di kepala Al-Husain. Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat beribadahnya. Saat memandang dengan hening kepala itu, sang pendeta pun seketika menangis di hadapan kepala Al-Husain, lalu dia berkata, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau
adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil, dan telah diberi keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu. Sungguh, aku ingin mengenalmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kepala Al-Husain berbicara dengan mengatakan, "Akulah orang yang teraniaya, orang yang bersedih, orang yang berduka, orang yang dibunuh secara zalim, dizolimi dengan orang-orang yang durhaka. Akulah orang yang dengan tanpa berdosa hartanya dirampas, orang yang dicegat untuk mendapatkan air. Akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Dengan perasaan terguncang, sang pendeta berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lagi." Kepala Al-Husain pun menjawab lagi, "Aku adalah putra Muhammad Al-Mustafa, putra Ali Murtado, putra Fatimah Az-Zahra, putra Khadijah Kubro, putra Urwatul Wudsko. Aku adalah syahid Karbala, orang yang terbunuh di Karbala, teraniaya di Karbala, kehausan di Karbala." Mendengar jawaban kepala Al-Husain, sang pendeta semakin tenggelam dalam tangisannya. Dalam suasana menyayat hati itu, sang pendeta lantas berkata, "Wahai kepala suci, kapanpun engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Singkat cerita, sang pendeta pun akhirnya pergi meninggalkan biara itu dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share video ini agar bermanfaat. Dan yang mau mengetik amin di kolom komentar admin, doakan dipermudah rizkinya. Allahumma amin.